Halo Bapak Ibu Guru dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya dan dilancarkan segala urusannya, amin. Berjumpa kembali tentunya di channel YouTube Odi Biru yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah baik, di pada kesempatan kali ini admin coba membagikan informasi kembali ya. Jadi informasi ini masih terkait dengan info GTK. Nah karena kemarin banyak sekali rekan-rekan masuk komentarnya ya Bapak Ibu dan menanyakan terkait dengan beban mengajar Bapak Ibu yang tidak valid di info GTK. Nah, jadi di sini admin coba memberikan solusinya ya Bapak Ibu mengatasi beban mengajar Bapak Ibu yang tidak valid. Contohnya misalnya harusnya Bapak Ibu jam linearnya itu 24 jam namun terbaca 20, 21 ataupun 18 misalnya, ataupun jam linear Bapak Ibu sama sekali tidak terbaca atau nol. Nah, jadi di sini admin akan coba memberikan solusi ya Bapak Ibu bagaimana cara mengatasinya. Nah karena ini sebuah informasi jadi seperti biasa Bapak Ibu tonton video kami ini sampai habis supaya nantinya tidak gagal paham, dan sebelum lanjut seperti biasa dukung terus channel kami ini lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya supaya nanti tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ya ke informasinya atau solusi mengatasi jika status beban mengajar Bapak Ibu di info GTK tidak valid. Jadi silakan Bapak Ibu login saja di info GTK masing-masing ya. Jadi kebetulan di sini admin sudah login, jadi di sini admin menggunakan akun admin sendiri. Jadi kebetulan sekali juga di sini untuk beban mengajar admin di info GTK statusnya sudah valid ya Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu menemukan masalah di sini statusnya belum valid ataupun nanti di sini berwarna kuning atau merah ya Bapak Ibu, nanti admin akan memberikan sedikit solusi sesuai dengan pengalaman admin sendiri ya, karena admin juga pernah mengalami seperti Bapak dan Ibu, bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi sebelum ke solusinya ya Bapak Ibu, ada langkah baiknya kita baca terlebih dahulu. Jadi syarat terbit SKTP adalah mengajar linear dengan sertifikat pendidik. Nah, jadi Bapak Ibu di sini sudah di bold ya, dihitamkan. Jadi ini penting, pastikan Bapak Ibu mengajar linear dengan sertifikat pendidik yang Bapak Ibu punyai. Contohnya kami ya Bapak Ibu admin sendiri, kebetulan admin adalah guru kelas, jadi harus linear dengan sertifikat pendidik admin sendiri yaitu guru kelas untuk jam mengajarnya. Dan nanti juga admin akan contohkan ya Bapak Ibu bagaimana cara pengisian guru mapel ya. Jadi admin akan contohkan salah satu guru mapel yang ada di sekolah admin sendiri untuk pengisiannya di aplikasi Dapodik supaya nanti beban mengajar yang ada di info GTK ini statusnya valid. Lanjut kita baca lagi sedikit Bapak Ibu, dan mengajar aktif di sekolah naungan Kemdikbud sebagai sekolah induk, dan pastikan Bapak Ibu ada di naungan Kemdikbud dan di sekolah induk. Jadi sesuai dengan amanah Permendikbud 15 tahun 2018. Jadi Bapak Ibu jika ingin membaca Permendikbud silakan saja klik di sini ya untuk Permendikbud 15 tahun 2018. Jadi jumlah jam mengajar sesuai periode yang terekam pada Dapodik sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa beban mengajar ini sumber datangnya semua dari aplikasi Dapodik. Jika Bapak Ibu salah input di aplikasi Dapodik, otomatis di beban mengajar di info GTK ini juga statusnya tidak valid. Kemarin juga admin pernah ya Bapak Ibu mengalami beban mengajar di info GTK ini statusnya tidak valid karena salah input di aplikasi Dapodik. Nah, nanti admin akan jelaskan bagaimana cara penginputannya baik guru kelas dan guru mapel. Jadi mungkin video admin akan terlalu panjang ya Bapak Ibu, jadi tonton sampai habis ya supaya nanti tidak gagal paham. Jadi untuk jam mengajar di sekolah induk, jadi kebetulan di sini admin mendapatkan JJM ya, atau jam mengajarnya 30 dan jam linearnya ini terbaca 24. Jadi sudah aman ya Bapak Ibu. Karena menurut Permendikbud 15 tahun 2018 ini untuk total jam linearnya itu kita untuk mendapatkan TPG ya, itu minimalnya adalah 24. Nah, jika nanti Bapak Ibu tidak terbaca 24, misalnya Bapak Ibu sudah JJM-nya 30 atau 32, 34, namun total jam linearnya terbacanya 20, 18 dan sebagainya, ataupun di sini untuk total jam linearnya sama sekali tidak terbaca atau nol ya Bapak Ibu. Dan juga jam tugas tambahan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan di sekolah juga jamnya linear ya dengan sertifikat pendidik Bapak Ibu ini masih nol, jadi nanti Bapak Ibu bisa memperbaikinya di aplikasi Dapodik. Nah, nanti kami akan contohkan. Nah, baru sekarang kita akan masuk mengecek ya Bapak Ibu untuk beban mengajar admin ini kenapa bisa linear 24 jam, bagaimana cara pengisiannya admin sebagai guru kelas, dan juga nanti admin akan contohkan salah satu guru mapel admin yang ada di sekolah. Maka dari itu Bapak Ibu terus tonton sampai habis ya supaya nanti tidak gagal paham.
Nah, baik Bapak Ibu, jadi kita lanjut kembali ya. Jadi di sini sekarang baru kita akan mengecek JJM kita atau jam mengajar kita atau pembelajaran kita yang ada di aplikasi Dapodik apakah sudah sesuai atau masih ada yang keliru. Nah, jadi di sini jika Bapak Ibu seorang operator tidak awam lagi bagaimana cara mengecek ataupun menambahkan pembelajaran di aplikasi Dapodik. Dan jika Bapak Ibu bukan seorang operator, silakan saja Bapak Ibu koordinasi dengan operator sekolah Bapak Ibu. Tentunya beliau pasti tahu dan paham bagaimana cara mengecek pembelajaran Bapak Ibu yang ada di aplikasi Dapodik. Jadi lanjut ya Bapak Ibu. Di sini kami akan contohkan punya admin sendiri ya. Jadi admin ada di sekolah dasar. Jika nanti Bapak Ibu ada di SMP, SMA maupun SMK, caranya masih sama seperti ini ya. Jadi di sini kami ada 6 rombel, kebetulan admin ada di rombel kelas 2 ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan ada di rombel kelas berapa. Jadi admin akan contohkan di guru kelas terlebih dahulu, nanti baru admin akan contohkan pengecekannya di guru mapel. Sekarang kita ke guru kelas, jadi silakan Bapak Ibu pilih ada di rombel kelas berapa. Lanjut di sebelah kanan layar monitor ada menu pembelajaran ya. Silakan saja Bapak Ibu klik menu pembelajaran ini. Tampilannya akan seperti ini. Lanjut di sini ada pembelajaran rombel utama kelas 2 angkatan sekian semester sekian. Nah, jadi di sini Bapak Ibu perlu perhatikan di atas ini ya, ada menu mata pelajaran, ada nama mata pelajaran lokal, ada kode mapel, PTK, SK Maja, tanggal SK, jam, dan jam maksimal. Jadi sekarang karena kami mencontohkan guru kelas terlebih dahulu, jadi untuk di mata pelajaran ini, jika Bapak Ibu seorang guru kelas, pilih guru kelas SD, MI, SLB. Lanjut untuk di mata pelajaran lokal, Bapak Ibu juga pilih guru kelas SD, MI, SLB. Jadi di sini karena sudah dibuat default oleh sistem ya, jadi Bapak Ibu jangan mengubah-ubah nama mata pelajaran ataupun nama mata pelajaran lokal yang ada di sini. Lanjut untuk kode mapel ini Bapak Ibu, ini tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan kode sertifikasi Bapak Ibu masing-masing ya. Ini adalah hanya kode mapel atau kode mata pelajaran saja. Lanjut untuk PTK, ini yang paling penting Bapak Ibu, jangan sampai salah memilih PTK di sini. Jika Bapak Ibu guru kelas, pastikan di PTK ini Bapak Ibu memilih atas nama Bapak Ibu sendiri. Karena kemarin admin punya pengalaman, mungkin karena kurang telitinya admin bekerja ya, harusnya nama admin sendiri. Ternyata setelah admin pilih di sini, karena ini pemilihannya sudah otomatis ya Bapak Ibu, tinggal kita milih saja. Admin salah klik mungkin kemarin, admin memilih atas nama rekan admin sendiri. Jadi setelah admin melakukan sinkronisasi, otomatis jam mengajar admin tidak akan terbaca karena di sini di PTK ini bukan atas nama admin sendiri. Lanjut untuk di SK dan tanggal SK ini tidak terlalu berpengaruh Bapak Ibu untuk divalidasi di info GTK. Yang berpengaruh kedua adalah jam mengajar yang di sini ya. Di sini ada jam dan di sini juga ada jam maksimal. Jadi untuk guru kelas di sini juga sudah di-set secara default Bapak Ibu oleh sistem, yaitu jam mengajar untuk guru kelas ini ada 24 jam dan maksimal jamnya juga ada 24 jam. Jadi usahakan Bapak Ibu jangan sampai merubah-rubah ini ya. Misalnya Bapak Ibu mengurangi 24 ini menjadi 20 atau 19, 18. Jadi jangan sampai dikurangi ya, ataupun nanti di jam maksimalnya Bapak Ibu jangan sampai menambah, ataupun Bapak Ibu menambah ini tidak akan bisa ya, karena sudah dipatok di sini 24 jam untuk maksimalnya. Mungkin nanti setelah ini akan ada pertanyaan kembali. Sekarang kan sudah kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, seharusnya mata pelajaran itu terpisah, ada PKN terpisah, bahasa Indonesia terpisah, matematika terpisah, dan lain sebagainya yang terpisah. Apakah tidak masalah kita di sini untuk mengisi JJM kita langsung di guru kelas 24 jam. Jadi kembali lagi ke pengalaman admin di tahun-tahun kemarin Bapak Ibu, pengisiannya masih sama seperti ini baik di kurikulum Merdeka, kami sudah 2 tahun kena kurikulum Merdeka dan juga di kurikulum K13 pengisiannya sama seperti ini. Alhamdulillah Astungkare Bapak Ibu tidak pernah ada masalah dan valid semua ya di info GTK dengan cara pengisian seperti ini. Jadi hemat admin untuk jam mengajar untuk guru kelas ini admin isi 24 jam saja. Jadi di dalamnya ini sudah include ada mata pelajaran bahasa Indonesia, PKN, dan lain sebagainya. Jika nanti Bapak Ibu lebih mendapatkan dari 24 jam, tentunya pasti lebih ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi di muatan lokal ya. Kalau di kami itu ada muatan lokal bahasa daerah dan ada wajib tambahan yaitu bahasa Inggris. Jadi di sini juga sudah dipatok jamnya yaitu 2 jam. Bapak Ibu silakan saja isi 2 jam untuk maksimalnya 2 jam. Jadi jangan sampai mengubah-ubah ya Bapak Ibu. Nah, itu cara pengisian untuk guru kelas.
Jadi kebetulan juga sekarang sudah valid, dari tahun-tahun kemarin sih pengisiannya seperti ini untuk guru kelas, masih aman-aman saja sih Bapak Ibu, masih valid. Dan sekarang baru kita akan pengisian ke guru mapel ya. Jadi di sini admin akan contohkan satu saja guru mapel, karena di SD itu hanya ada 2 guru mapel, yaitu pendidikan agama dan pendidikan PJOK ya, atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi di sini kami akan contohkan PJOK saja Bapak Ibu, karena pengisiannya juga masih sama seperti yang tadi. Jadi pastikan Bapak Ibu, jika seorang guru PJOK, Bapak Ibu pilih di sini pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jangan sampai memilih mata pelajaran yang lain atas nama PTK Bapak Ibu sendiri. Nanti itu juga akan menyebabkan tidak validnya data Bapak Ibu di info GTK. Lanjut, untuk di mata pelajaran lokal juga Bapak Ibu jangan ubah-ubah ya, biarkan saja seperti ini karena sudah di-set default oleh sistem. Jadi tidak boleh mengubah ini. Untuk kode mapelnya juga jangan dirubah. Dan lanjut, untuk PTK ini yang penting Bapak Ibu jangan sampai salah mengisi atas nama Bapak Ibu sendiri. Nanti Bapak Ibu isi atas nama orang lain, nanti setelah melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik, otomatis data Bapak Ibu tidak akan invalid, tidak akan valid di info GTK. Nah, lanjut untuk SK, tanggal SK masih sama Bapak Ibu, dan penting yang kedua adalah jam mengajarnya ya. Jadi di sini untuk PJOK di sini sudah di-set juga oleh sistem secara otomatis, yaitu 4 jam dan maksimalnya juga 4 jam. Jangan sampai Bapak Ibu mengurangi jam PJOK atau jam mapel Bapak Ibu yang ada di aplikasi Dapodik ini. Nanti ini sangat berpengaruh sekali Bapak Ibu. Contoh saja ya, di sini kan ada 4 jam. Kami ada 6 rombel, jika dikalikan 6 itu jumlahnya akan 24 jam. Jika Bapak Ibu ini kurangi satu saja, nanti otomatis jam linier Bapak Ibu yang ada di info GTK itu pasti berkurang lagi satu. Misalnya di sini kami kurangi satu, jadikan 3, otomatis nanti akan terbaca di info GTK yang liniernya itu 23 jam. Nah, itu adalah salah satu penyebab kenapa beban mengajar kita atau jam mengajar kita di info GTK itu bisa kurang dan jam liniernya itu tidak terbaca. Nah, ini ya Bapak Ibu salah satu penyebabnya. Nah, ini adalah salah satu juga pengalaman admin kemarin-kemarin salah dalam pengisian atau penginputan di dalam aplikasi Dapodik. Dan jika Bapak Ibu ada yang keliru, silahkan perbaiki. Lanjut, setelah Bapak Ibu memperbaiki, melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik. Nah, lanjut setelah itu pasti akan ada pertanyaan kembali. Jika datanya sudah benar, bagaimana? Jika datanya sudah benar, nanti kami akan jelaskan, karena di FAQ di PGTK juga sudah ada pertanyaan dan jawabannya ya Bapak Ibu. Nah, lanjut Bapak Ibu sudah memperbaiki semua, silakan Bapak Ibu melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik. Nah, setelah sinkronisasi aplikasi Dapodik, apakah langsung terbaca di info GTK itu belum tentu ya Bapak Ibu, karena masalah server, jadi kita tidak tahu apakah langsung bisa terbaca untuk validasinya. Kemungkinan saja kalau menurut pengalaman admin 2 kali 24 jam biasanya, bisa saja 1 minggu ya Bapak Ibu, 7 harian itu baru bisa terbaca hasil sinkronisasi terakhir aplikasi Dapodik kita. Dan jika misalnya Bapak Ibu sudah mengecek JJM-nya ya atau pembelajarannya di Dapodik, itu sudah benar semua, namun di info GTK ya Bapak Ibu, ini ya, di beban mengajar ini untuk JJM-nya tidak terbaca ataupun jam liniernya tidak terbaca 0 ya, ataupun kurang dari jam linier, misalnya harus 24 ini minimal. Jadi Bapak Ibu misalnya kurang menjadi 20 ataupun 18, jadi Bapak Ibu silakan saja masuk ke menu FAQ. Jadi pastikan terlebih dahulu Bapak Ibu di Dapodik itu pengisiannya sudah benar ya. Jadi di FAQ ini di poin 25 sudah dijelaskan kenapa data jam pembelajaran saya masih terdata 0, padahal pada Dapodik sudah terisi atau valid. Jadi di sini jawabannya, kemungkinan pada saat saudara mengecek di info GTK, proses penarikan data dari Dapodik masih berjalan. Tidak perlu dikhawatirkan, sepanjang di Dapodik data telah terinput dengan benar, maka data di info GTK akan mengikuti. Mohon tetap melakukan pengecekan secara berkala. Jadi pada intinya Bapak Ibu silakan saja cek di aplikasi Dapodik jika memang sudah terasa sangat benar sekali ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu saja proses penarikan data dari Dapodik ke info GTK, karena ini masalah server, sekali lagi Bapak Ibu tidak menentu ya kapan data kita akan masuk ke info GTK. Jadi pada intinya silakan saja Bapak Ibu cek datanya di aplikasi Dapodik ya, pastikan datanya sudah benar dan valid. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu saja. Nah, jadi demikian Bapak Ibu terkait dengan pengalaman admin sendiri yang ingin admin bagikan tadi, terkait dengan
beban mengajar Bapak Ibu yang belum valid di info GTK, bagaimana cara mengatasi dan solusinya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang admin bagikan pada kesempatan kali ini tentunya bisa bermanfaat ya, khususnya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, dan terasa bermanfaat bisa juga kebagikan ke rekan-rekan Bapak Ibu yang membutuhkan. Dan sebelum kami akhiri, seperti biasa ya, dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Terima kasih.